Malam itu, yang meninggal bukan hanya satu orang. Yang mati memang terbaring di ruang tengah, terbungkus kain kafan putih, dikelilingi doa dan lantunan ayat suci. Tapi yang benar-benar membusuk adalah rahasia yang selama ini dikubur rapat-rapat oleh keluarganya sendiri. Dan ketika pintu itu diketuk, pelan, 3 kali, semua orang sadar. Tidak semua jenazah datang untuk didoakan. Ada yang datang untuk menagih. Rumah kayu tua di kampung Sawo kecil itu dipenuhi orang. Lampu-lampu kuning redup menggantung di langit-langit. Bayangannya memanjang di dinding seperti tangan-tangan yang berusaha meraih sesuatu. Di ruang tengah, jenazah Pak Hadi terbaring. Wajahnya tertutup kain tipis. Tubuhnya kaku dalam balutan kafan. Orang-orang duduk bersila, melantunkan tahlil. La ilaha illallah. Suara mereka serempak, tapi tak satu pun hati di ruangan itu benar-benar tenang. Di sudut ruangan, berdiri seorang pria berusia 30 tahun, berkacamata transparan, jaket parasut hitam yang belum sempat ia lepaskan sejak sore tadi. Namanya Arga. Ia tidak ikut duduk. Ia tidak ikut membaca doa. Tatapannya kosong, tertuju pada pintu depan rumah, seolah ia sedang menunggu sesuatu atau seseorang. Pak Hadi meninggal tiba-tiba sore tadi. Kata orang-orang, serangan jantung. Padahal baru tadi pagi ia masih sempat memarahi Arga di halaman rumah. Tak ada yang tahu apa yang mereka bicarakan. Tak ada yang tahu kenapa Arga pulang dengan wajah pucat dan napas terengah-engah siang itu. Tak ada yang tahu kenapa Pak Hadi ditemukan tergeletak di belakang rumah, dekat sumur tua. Dengan ekspresi wajah seperti seseorang yang melihat sesuatu yang tak seharusnya ada. Arga tahu, dan itu yang membuat jantungnya berdetak tidak wajar malam itu. Tahlilan baru berjalan 10 menit, ketika suara itu terdengar. Tok. Semua berhenti. Orang-orang saling pandang. Anin, bisik seseorang. Tapi tidak ada angin malam itu. Arga merasakan tengkuknya dingin. Tok, lebih jelas. Pintu depan diketuk, pelan, teratur, seperti seseorang yang tahu dirinya sedang ditunggu. Beberapa lelaki bangkit berdiri. Arga lebih dulu melangkah ke arah pintu. Tangannya gemetar saat menyentuh gagang. Ia membuka pintu perlahan. Tak ada siapa-siapa, hanya halaman gelap dan suara jangkrik yang tiba-tiba terasa terlalu keras. Arga menutup pintu, namun ketika ia berbalik, matanya tak sengaja menatap ke arah jenazah. Ia membeku, kain kafan di bagian kepala sedikit bergeser, seolah ada sesuatu di bawahnya yang baru saja bergerak. Ia memincingkan mata. Mungkin hanya ilusi, mungkin hanya pikirannya sendiri. Karena sejak sore tadi, ia terus teringat kata-kata terakhir Pak Hadi. Kamu kira rahasia itu bisa kamu kubur selamanya, ga? Pak Hadi tahu. Ia tahu apa yang Arga lakukan bertahun-tahun lalu. Dan sore tadi, ia mengancam akan membukanya. 7 tahun lalu, seorang gadis bernama Ratih menghilang dari kampung itu. Semua orang mengira ia kabur bersama kekasihnya. Tak ada yang mencarinya terlalu dalam. Tapi Arga tahu
Ia adalah orang terakhir yang bertemu Ratih malam itu. Di belakang rumah, di dekat sumur tua, Ratih menangis, memohon. Arga yang saat itu dipenuhi amarah dan ketakutan mendorongnya. Ia tak pernah bermaksud membunuh, tapi kepala Ratih terbentur batu di tepi sumur. Tubuhnya tak bergerak lagi. Arga panik. Pak Hadi menemukannya, dan alih-alih melaporkan, Pak Hadi memilih membantu mengubur rahasia itu. Mereka menjatuhkan tubuh Ratih ke dalam sumur tua yang sudah lama kering, menutupnya dengan papan dan tanah, seolah tak pernah ada apa-apa. Tok, 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 lebih keras, 3 kali. Kali ini semua orang mendengarnya. Beberapa ibu-ibu mulai beristighfar. Seorang lelaki membuka pintu lagi. Kosong. Tapi tanah di depan pintu basah, seperti bekas pijakan kaki. Basah dan berlumpur, padahal tidak hujan. Arga merasakan nafasnya sesak. Ia tahu itu bukan Pak Hadi. Pak Hadi terlalu pengecut untuk kembali. Jika ada yang datang malam itu bukan ayahnya. Lampu minyak di sudut ruangan tiba-tiba berkelip. Api membesar lalu mengecil. Suara tahlil terdengar semakin tidak kompak. Seseorang berteriak pelan. Tangannya. Semua mata tertuju pada jenazah. Kain kafan di bagian tangan kanan tampak terangkat sedikit. Seolah ada jari-jari yang mencoba keluar. Arga mundur selangkah. Ia tahu itu mustahil. Mayat tidak bergerak. Kecuali ada sesuatu yang menumpang di dalamnya. Angin tiba-tiba masuk dari celah jendela. Pintu depan yang tadi ditutup perlahan terbuka sendiri. Krik. Tak ada yang menyentuhnya. Di luar, halaman terlihat lebih gelap dari biasanya. Seolah malam itu menelan cahaya. Arga menatap ke arah luar. Dan di sana, di batas gelap dan samar lampu, ia melihat sosok berdiri. Rambut panjang menutupi wajah. Tubuhnya basah. Dan kepalanya miring tidak wajar. Ratih. Kenapa kamu diam saja, Ga? Seseorang menepuk bahunya. Arga tersentak. Ia menunjuk ke arah pintu. Di sana. Semua orang menoleh. Tak ada apa-apa. Kosong. Arga gemetar. Ia kembali menatap keluar. Sosok itu masih di sana. Kali ini lebih dekat. Dan suara itu terdengar lagi. Tok. Bukan dari pintu. Dari dalam rumah. Semua orang terdiam. Suara itu jelas. Tok. Dari arah jenazah. Seolah ada yang mengetuk dari dalam kafan. Seorang ibu pingsan. Anak kecil menangis. Lantunan doa berubah menjadi kepanikan. Arga menatap jenazah ayahnya. Kain di bagian wajah kini menggembung. Seperti ada sesuatu yang bernapas di dalamnya. Tok. Lebih keras. Seolah meminta keluar. Arga jatuh berlutut. Air matanya mengalir. Aku tidak sengaja. Tak ada yang mengerti ucapannya. Ia menatap ke arah pintu. Ratih kini berdiri tepat di ambang. Wajahnya terlihat jelas. Pucat. Retak di bagian pelipis. Matanya kosong. Aku tidak sengaja mendorongmu. Semua orang mengira Arga kehilangan akal. Tapi suara itu terdengar di telinganya. Bukan kamu yang membunuhku. Arga membeku. Ayahmu. Dunia terasa berhenti. Sore itu, 7 tahun lalu, Ratih memang terjatuh. Tapi ia belum mati. Pak Hadi yang memastikan. Dengan batu besar. Agar rahasia tetap terkubur. Arga tak pernah tahu. Ia hidup bertahun-tahun dengan rasa bersalah. Sementara pelaku sebenarnya hidup tenang. Hingga malam ini. Hingga Pak Hadi meninggal dengan wajah penuh teror. Karena sebelum jantungnya berhenti, ia melihat Ratih berdiri di tepi sumur. Jenazah Pak Hadi tiba-tiba terduduk. Semua orang menjerit. Kafan terlepas dari wajahnya. Matanya terbuka lebar. Kosong. Tapi mulutnya bergerak. Sumur. Hanya itu yang keluar.
Lalu tubuhnya jatuh kembali. Tak bergerak lagi. Benar-benar mati. Kali ini tanpa sesuatu yang menumpang. Malam itu, tahlilan bubar. Orang-orang pulang dengan wajah pucat. Arga duduk sendirian di ruang tengah. Tak ada lagi ketukan. Tak ada lagi bayangan. Pintu tertutup rapat. Tapi sebelum subuh, Arga berjalan ke belakang rumah. Ke arah sumur tua. Ia menggali. Dengan tangan kosong. Air mata bercampur tanah. Dan ketika papan penutup terbuka, bau busuk menyengat keluar. Bukan hanya bau jasad, tapi bau dosa yang terlalu lama disembunyikan. Pagi itu, polisi datang. Bukan karena laporan warga, tapi karena Arga sendiri yang menyerahkan diri. Ia tidak lagi ingin hidup dengan rahasia. Karena ia sadar, yang paling mengerikan dari hantu, bukanlah wujudnya, tapi rasa bersalah yang tak pernah diberi pengakuan. Dan kadang, yang mengetuk pintu saat tahlilan, bukanlah jenazah yang ingin masuk, tapi kebenaran yang sudah terlalu lama dikunci dari dalam.